Selamat sore sahabat-sahabat bola. Hari ini Mas Jo Channel bekerja sama dengan PAC Ansor Kecamatan Sambeng. Kita sore hari ini akan mewawancarai salah satu legenda pemain Persela yang sekarang juga menjadi salah satu direktur yang di Persela Lamongan. Beliau adalah Gustavo Lopez. Saya bersama kali ini saya Dimas Maulana bekerja sama dengan PAC Ansor Sambeng bersama rekan saya Mas Lukman. Selamat sore. Ya, hari ini kita juga kedatangan tamu seorang jurnalis, penulis buku Persela Menegaskan Identitas Kami. Beliau adalah Mas Miftah. Boleh tepuk tangannya? Ya, kita langsung saja ke pembahasan kita sore hari ini, membahas terkait Persela Lamongan dan juga yang terakhir nanti seputar Piala Dunia. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Gustavo. Gustavo ini kan pernah bolak-balik gitu ya ke Persela Lamongan. Awal kedatangan itu pada tahun 2006 sampai dengan 2007. Datang lagi pada tahun 2013 ya, 2010. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan alasannya kenapa kok memilih Persela Lamongan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih kalian yang cerita saya pertama di Persela. Saya datang pertama kali 2006, ya tadi bilang. Sebelum saya datang ke Indonesia belum terima banyak info dari Indonesia. Jadi dari Lamongan juga, saya tidak tahu. Tapi kalau saya baru berkenal kota, ada spesial film untuk saya ya. Jadi saya main satu musim di sini sampai 2007, nanti main di Liga Europe, nanti balik lagi 2010 karena saya masih rindu sama Persela ya? Ya. Jadi ada juga propose dari tim lain, ada banyak tim lain mau saya, tapi saya selalu mau tetap di sini. Persela. Ya. Tepuk tangan luar biasa ini. Jadi ya semua tahu dari 2010 sampai 2013 saya selalu mau tetap di sini. Yang pengguru manajemen tahu saya selalu setiap tahun ada offer dari tim lain, dari tim besar juga. Tapi itu seperti rumah kedua saya. Rumah kedua. Setelah Argentina adalah Persela. Ya. Luar biasa. Karena ada spesial karena anak saya 2012 lahir di sini juga. Lahir di Lamongan ya. Jadi dia di kertas lahir dia tulis lahir di Lamongan. Lahir di Lamongan. Jadi keluarga dan saya ada cinta kota di sini. Cinta kota Lamongan luar biasa. Jadi nanti habis 2013 saya baru pindah ke Arema. Siap. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa Gustavo merasakan bahwa Lamongan atau Persela khususnya itu adalah seperti rumah kedua setelah Argentina ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ada alasan seperti apa sih Gustavo itu kenapa kok merasakan Lamongan seperti rumah kedua? Apakah iklimnya atau supporter bolanya atau juga mungkin manajemennya atau seperti apa? Semua. Pertama yang supporter untuk saya luar biasa. Selalu di dalam lapangan kita selalu ada film yang terbaik untuk main. Jadi kita main dulu untuk tim, tapi yang pertama untuk supporter. Untuk supporter karena menurut saya yang
the best supporter di sini. El Amania the best katanya Gustavo. Nah, selanjutnya mungkin sedikit ke narasumber kita satunya juga mungkin terkait Mas Miftah. Ini kan adalah jurnalis nih. Jurnalis juga seorang penulis buku dari Persela menegaskan identitas kami. Mungkin bisa dijelaskan Mas, sebenarnya buku itu bercerita tentang apa sih? Terima kasih. Selamat sore. Kenapa sore? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Senja. Ya. Itu jargonnya Uma Bal-Balan yang sekarang jadi rumah saya. Sebelum saya jawab kenapa itu tadi Mas, saya mau ngeritik Mas. Kemarin di apa ya, flyernya teman-teman, bola itu bundar. Ini wong Lamongan banget lah, wong Sambeng. Bola itu bulat, koyok tahu goreng itu, sing digoreng dadakan. 500-an. Iya. Harusnya kan bulat, karena kalau bundar itu kan topinya anak-anak itu. Guyon Mas, guyon. Cekak kaku. Kenapa saya bikin buku itu gini, kalau ini pengalaman saya sendiri Mas ya. Mungkin yang tua-tua juga mengalami pengalaman yang sama. Bapak yang pegang handphone itu kan kalau lihat wajahnya setua lah, lebih tua daripada saya. Saya ngerasa gini Mas, orang Lamongan dulu ketika merantau kemanapun, dan orang Lamongan kan memang perantau kan, merantau kemanapun tidak pernah bilang orang Lamongan. Ketika ditanya, wong di Mas, arek Surabaya, arek Babat. Iya, Surabaya nih di Mas, Surabaya Barat. Baratnya di Lamongan, di Lamongan itu. Nah, itu kan selalu jadi selalu yang apa ya, jawaban kita kemanapun kita ditanya. Saya juga sama. Ketika saya kuliah di Jogja, ditanya dari mana Mas? Dari mana Mas? Dari Surabaya. Surabayanya mana? Lamongan. Lamongan itu mana ya? Itu. Sudah beda kota, sudah beda kabupaten, jaraknya pun jauh. Saya berterima kasih sebagai arek Lamongan, terima kasih kepada Pak Mashug, karena ketika Pak Mashug jadi bupati, beliau menghidupkan Persela yang sebenarnya Persela ada, saya nggak tahu sebenarnya Persela ini lahir tahun berapa, karena dulu ada Isela sebenarnya di tahun sebelum tahun 67, tapi ya kita yakini aja Persela lahir 18 April 67, kita yakini itu aja. Ketika Pak Mashug jadi bupati tahun 2000 menggantikan Pak Farid ya, salah satu yang dilakukan Pak Mashug adalah menghidupkan Persela. Saya dulu pernah nanya ke Pak Mashug, kenapa Persela yang dihidupkan Pak? Mas Miftah, sampean kerja di media, sampean tahu budgetingnya iklan di media itu berapa? Mahal Pak. Di Jawa Pos saja misalnya, saya dulu di Jawa Pos tapi sudah dipecat ya, bahasa kasarnya dipecat, tapi pensiun dini 2 tahun yang lalu. Di Jawa Pos dulu itu untuk iklan 1 halaman di halaman nasional itu untuk 1 kali tayang itu 1 miliar kan, betapa mahalnya. Itu belum di TV. Di TV itu mahal sekali. Pak Mashug menghidupkan Persela, bahwa Persela itu adalah alat untuk mempromosikan Lamongan. Sebenarnya sebelum Persela lahir, Lamongan lebih dulu dipromosikan sama almarhum Amrozi sebenarnya. Serius. Kalau besok seandainya setelah Mas Yuroh Nur bupatinya Lamongan, saya bikinkan patung Amrozi, karena itu pahlawannya Lamongan. Iya. Dunia nggak mengenal Indonesia, dunia. Gustavo pasti nggak kenal Indonesia dulu, tapi kenal Bali. Bali itu island, bahasa Inggrisnya island ya Jal. Ya, island. Tapi itu lebih besar island kan, tapi Lamongan itu city le bosor sambengi kan. City lebih dikenal di dunia. Indonesia nggak dikenal, tapi mana Lamongan? Amrozi ya. Lamongan jauh lebih dikenal, lebih dulu ya. Nah, ketika itu diimbangi Pak Mashug promosi lewat Persela, akhirnya Persela 2003
di Manahan Solo, ada di buku saya di Persela Menegaskan Identitas Kami itu ada salah satu fragmen kecil cerita tentang kemenangan Persela di Manahan Solo bulan Oktober kalau nggak salah, saya tanggalnya lupa, nggak baca buku karena saya juga ada di stadion. Persela naik ke divisi utama kasta tertinggi sampai akhirnya degradasi akhir 2019, bahwa ketika Persela ada di kasta tertinggi ini sesuatu yang luar biasa. Kota kecil yang bisa bermain melawan kota-kota besar. Itu juga apa? Kebangkitannya Persela itu juga kebangkitan orang Lamongan. Orang Lamongan nggak lagi minder nyebut bahwa dari mana Surabaya, sudah nggak ada lagi. Dari mana Lamongan, Persela itu. Nah, itu yang jadi latar belakang saya kenapa bikin buku. Akhirnya buku judulnya Persela Menegaskan Identitas Kami, bahwa dengan Persela orang Lamongan jadi berani menampilkan identitasnya, nggak malu lagi nyebut orang Lamongan, dan itu juga jadi kebangkitan di mana-mana. Pecelnya akhirnya ditulis pecel lele Lamongan semuanya kan. Dulu sudah ada dimanapun. Sepanjang saya jadi jurnalis, saya sudah keliling banyak wilayah di Indonesia. Satu-satunya saya tidak ketemu orang Lamongan itu sekali saja, nggak ketemu di Pulau Miangas. Pulau Miangas itu pulau terluar Indonesia di bagian utara, hanya 4 jam dari Moro ya, Filipina. Di luar itu semua saya selalu ketemu orang Lamongan. Betapa hebatnya lele ternyata hidup di mana-mana. Dan saya pernah menulis bahwa satu daerah itu ekonominya bergerak ketika ada orang Lamongan di situ, karena dodolan pecel berarti tuku pecel kan itu. Nah, Persela menegaskan identitas wong-wong Lamongan itu tadi, Mas. Begitu, Mas. Luar biasa. Persela menegaskan identitas kita, luar biasa. Ini Mas, saya pertanyaan ke Mas Miftah dan sekaligus ke Mas Gusti, Mas Gusti. Gus itu berarti beliau ini adalah putra Kiai. Gusti Lopez. Tadi sudah diceritakan mengenai awal perjalanan dari Gusti dan juga Mas Miftah mengenai bukunya yang luar biasa. Saya ingat dulu ketika 98 pertama kali nonton Persela, itu bukan nonton Perselanya dulu, nonton Bambang HS, mantan kiper dari Petrokimia Putra tahun 98. Tapi bersyukur kita punya Pak Masbuk yang luar biasa, menjadikan Persela sampai ke kasta tertinggi selama dan diteruskan bupati-bupati yang lain, kemudian ketua umum yang lain sampai tahun 2022 atau sudah 19 tahun. Kemudian kita tahu ini mungkin menyakitkan bagi Elamania, terdegradasi ke Liga 2. Nah, sekarang Persela di Liga 2 itu juga masih istilahnya kocar kacir, bahasanya wong Sambeng, korat karit. Nah, ini what happened? Ada apa dengan Persela Lamongan? Kita tahu bahwa bintang-bintang sudah didatangkan, siapa, Zulhan Zamrun, CLBK dengan kita, kemudian ada Ibrahim Kosepa, tapi kita masih di peringkat 2 dari bawah di zona tengah. Ini ada apa sebenarnya? Dan mungkin ke depan bagaimana Persela seharusnya? Terima kasih, Mas. Oh ya, meralat sedikit. Tadi saya bilang Persela terakhir di 2019, terakhir di 2021 ya, di Liga tertinggi. Karena 2021, karena 2019 itu mau didegradasi tapi selamat. Ceritanya nggak usah saya ceritakan kalau soal itu. Panjang cerita. Karena saya terlibat bagaimana Persela harus selamat 2019. Kalau saya ngerasa ini apa ya, Mas? Kalau saya ngelihat Persela gini, karena saya nggak bersentuhan langsung dengan Persela, tapi saya ngerasa sejak kepergian Koiril Huda itu aura Persela itu agak drop.
jujur ini, saya ngerasa bukan karena saya temannya Huda, tapi saya ngerasa ada sesuatu yang berbeda, bahwa spiritnya arek Lamongan itu, bahwa Persela ini spiritnya orangnya nggak mau kalah. Kita orang-orang Lamongan membuktikan di dunia perantauan kan, merantau dimanapun dengan kondisi apapun tapi bisa sukses, dan spirit itu yang nggak terlihat di Persela. Kalau degradasinya memang selain agak drop ketika sudah tidak ada Huda, sosok pemimpin, sosok yang bisa jaga aura Persela itu, Persela degradasi karena tidak sekalipun main di Surajaya. Rasanya Surajaya ini juga berbeda gitu. Saya nyebutnya gini, Surajaya itu satu-satunya stadion di Indonesia yang ramah buat siapapun, supporter manapun untuk datang. Tapi Surajaya itu tidak pernah ramah buat tim manapun, siapapun bisa kalah. Tapi 2021 Persela tidak main sekalipun di Surajaya karena harus main di bubble ya, di mana-mana, akhirnya degradasi. Tahun ini saya ngerasa spirit Persela itu yang belum kembali. Kalau ngeritik sebenarnya nggak enak ngeritiknya karena posisi kemarin agak berlawanan. Kebetulan sebelum saya datang ke sini 2 bulan yang lalu ya, saya mundur dari Deltras Sidoarjo 1,5 musim berarti ya. Musim yang lalu saya jadi asisten manajer di Deltras Liga 3, lolos ke Liga 2, dan waktu saya lolos Liga 2 itu jujur saya nangis di Gelora Joko Samudro Mas. Nangisnya bingung karena tahun depan ini Deltras satu kompetisi, satu level dengan Persela, karena Persela saya sudah yakin Persela degradasi. Kalau melihat persiapan kemarin, saya rasa ada sedikit yang agak, ya bukan menyalahkan pelatih jadinya, mohon maaf sebelumnya, bukan kritik ya. Kalau ini tayang di YouTube, Coach Fahri mungkin, Bang Fahri Husaini mungkin melihat, saya melihat pemilihan pemain di Persela kemarin itu nggak sepenuhnya untuk liga gitu. Saya ngerasa Bang Fahri Husaini memilih pemain itu layaknya memilih seleksi pemain-pemain untuk tim nasional kelompok umur. Karena Gustavo nanti bisa menjelaskan, karena saya kemarin lihat ketika saya menyiapkan Deltras dengan budgeting yang ada, saya mencoba berburu semua pemain yang ada di Indonesia dari Aceh sampai Indonesia Timur ya. Saya berburu pemain, ada beberapa pemain yang saya harus crash dengan beberapa tim kan, salah satunya dengan Persela, misal Randy Irwan kalau nggak salah. Randy itu juga didekati Persela, didekati tim manapun, tapi karena saya sama Randy sudah lama, akhirnya Randy memilih ke Deltras. Lah di titik itu saya ngerasa gini, saya di asisten manajer Deltras mencari pemain dengan komposisi secara teknik sebaik mungkin, tapi memang ada keterbatasan budget ya, nggak kayak Persis Solo kemarin. Di sisi yang lain saya melihat Persela melakukan seleksi pemain dari pemain-pemain muda, bukan berarti menyepelekan pemain muda ya, tapi yang diseleksi ini bukan yang terbaik di antara yang terbaik, dalam artian pemain yang sudah punya pengalaman diseleksi untuk jadi untuk masuk Persela. Tapi kemarin benar-benar pure saya lihat pemain-pemain baru yang baru naik dari internal masing-masing seleksi, dan itu yang terpilih kalau nggak salah berapa Jal? 12 ya Jal ya, sekitar 12 pemain. Rasanya ini berat untuk ngangkat satu tim. Akhirnya memang datangkan pemain senior ya, ada Iman Arif di posisi kiper, ada Ilham Yamrun yang sebenarnya waktu itu jujur, kalau nanti Ilham lihat juga nggak apa-apa, saya bilang jujur saya sempat komunikasi sama teman-teman di Persela, kenapa harus ngambil Ilham Yamrun, masanya sudah lewat lah, kalau nyari pemain senior ada yang lainnya, ada tanda kutip juga lah. Nah itu saya lihat itu kemarin, saya lihat pemilihan pemain Persela kemarin seperti seleksi pemain tim nasional kelompok usia muda. Di sisi yang lain spirit
yang dulu hidup ketika masih ada Khairul Huda itu belum ketemu lagi di Persela. Itu Mas. Ya, menurut saya dari sebelum Persela degradasi, mungkin kalau cari pasti dapat banyak faktor yang ya. Saya pikir kita harus salah pertama untuk nanti belajar. Jadi kita harus, bukan saya, semua dari pengurus atau manajemen harus cari yang evaluasi pertama untuk cari di mana kita salah, di mana. Oke, untuk nanti belajar dari itu dan ambil keputusan yang terbaik untuk tim. Mungkin sekarang betul dia bilang ada banyak pemain muda untuk saya, untuk Liga 2 beda dari Liga 1, ya. Jadi satu faktor juga dari Huda yang Persela menurut saya butuh satu pemain leader. Dulu Huda yang sekarang tidak ada yang ini pemain yang leader di lapangan, tapi leader di luar lapangan. Itu faktor penting untuk tim. Kalau kamu punya tim kompak, ya, itu lebih mahal dari banyak pemain bintang di kamu punya di tim. Jadi semua harus cari jalan yang terbaik untuk kita bisa balik ke Liga 1. Mungkin itu proses berat karena mungkin sekarang ada banyak pemain muda untuk ambil yang situasi seperti ini. Jadi menurut saya harus masuk dicampur pemain senior sama pemain muda untuk kasih contoh ke pemain muda, ya. Pemain senior bisa dikasih contoh ke pemain muda yang bisa kasih instruksi di dalam lapangan dan di luar lapangan. Jadi kita, menurut saya itu jalan, harus cari yang pemain senior yang sudah tahu. Kalau bisa cari yang pemain sudah pernah main di Lamongan, lebih bagus. Karena saya selalu bilang ke semua, saya pernah main di Arema, ya. Dan main di Persela beda sekali dari tim besar, dari tim besar. Jadi kamu harus punya hati yang keras, yang berat untuk. Kenapa? Kamu selalu di Liga 1, contoh di Liga 1, saya main di Persela, yang selalu semua pertandingan berat karena Persela untuk banyak orang kita tim kecil daripada tim lain besar, ya. Tapi bukan tidak mungkin. Itu kita main 2011, kita menang semua. Menang ke Persija, Arema, semua. Dan kita ada masih pemain tidak berkenal, semua pemain murah. Terus kita menang semua. Jadi karena ada di dalam tim ada banyak pemain leader que jadi bisa menang. Menurut saya Persela untuk musim Liga 2 harus cari pemain seperti itu yang punya hati untuk main untuk Persela dan untuk supporter dan untuk kota Lamongan, ya. Itu. Berarti kan memang apa ya? Saat ini itu Persela kayak seperti kehilangan sosok leader gitu ya. Kekurangan sosok leader yang bisa menggerakkan semangat dari tim, baik itu di dalam lapangan maupun di ruang ganti, sehingga bisa berdampak terhadap daya juang dari pemain Persela itu sendiri. Berarti kan memang
kalau Gustavo menjelaskan tadi kan perlu evaluasi menyeluruh, tidak hanya dari mulai pemainnya, tidak hanya pelatihnya, tapi juga sampai di level manajemen dan juga top manajemen. Nah mungkin harapan ke depan untuk Persela Lamongan apa nih yang bisa mulai dibenahi, mungkin dari hal-hal kecil terlebih dahulu, atau mungkin apa ya, apakah harus mencari sosok pemain senior yang bisa dituakan dan juga bisa memimpin pemain-pemain dari Persela Lamongan, atau seperti apa harapannya ke depan untuk perbaikan Persela Lamongan? Karena musim ini sudah jalan dan Persela dikatakan tadi ada di peringkat 2 terbawah, memang masih ada kesempatan untuk naik ya. Tapi kalau saya lihat pola permainannya Persela kemarin, tahun ini bertahan dulu, menata hati, menata semuanya lah. Karena dari sisi manajemen sekarang orang baru, Faris masuk jadi manajer Persela. Ya, sepak bola Indonesia ini sepak bola gila. Gustavo pernah ngalami itu. Sepak bola Indonesia ini bukan sekedar sepak bola di tengah lapangan, tapi faktor di luar lapangan juga sangat berarti, bahkan sangat ekstrim. Ya Persela 2019 itu salah satu contohnya, bahwa betapa saya harus seperti kalau saya mencintai sepak bola Indonesia meski kusut. Bal-balan Indonesia sak kusut-kusutnya bal-balan. Tapi ini yang harus dilakukan tahun ini, Pak. Ya bertahan dulu di Liga 2. Kalau tahun ini memaksakan ke Liga 1, ada banyak faktor yang sangat memberatkan. Apalagi dengan posisi pemain tadi, banyak pemain muda yang ya secara leader juga masih kurang saya lihat di Persela. Di sisi manajemen juga baru. Kalau saya sih Faris ini diberi kesempatan buat tahun ini belajar lebih dahulu, lihat situasi, lihat peta sepak bola Indonesia. Kalau tahun depan Liga bergulir, saya nggak tahu tahun depan ini bergulir apa enggak. Karena tahun depan ini 2024 ada hajatan besar yang sebenarnya negara ini ben diurus arek-arek wis mari saja. Gak perlu presiden, gak perlu bupati, gak perlu gubernur. Ngarano geger negara. Tapi tahun depan ada pemilu serentak ya. Pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, legislatif. Nggak tahu Liga jalan apa enggak. Kalau seandainya nggak jalan, maka tahun ini tahun belajar bagi manajemen Persela yang baru. Lihat peta, lihat situasi. Tahun depan kalau Liga jalan, yang dipelajari bisa diterapkan untuk memasang target lolos ke Liga 1, tapi dengan instrumen-instrumen yang lainnya yang harus disiapkan. Tapi kalau tidak jalan Liga musim depan, yang dipelajari kemarin musim 2003-2004 buat ancang-ancang menyiapkan segala sesuatunya untuk musim berikutnya, bahwa target lolos ke Liga 1, kembali ke Liga 1 harus benar-benar terrealisasi. Realisasinya tentu bukan hanya di ucapan ya, tapi ditata dari sisi manajemen, dari sisi pengelolaan pemain, cari pelatih. Karena kan ya pelatih ini juga gampang-gampang susah. Sebenarnya ya semua harus lihat kembali ke karakter Persela. Dan itu tadi saya bilang, Persela harus menemukan kembali spiritnya, jati dirinya, bahwa Lamongan ini, Persela ini sebenarnya tim yang nggak pernah nggak pernah boso sambengnya wis cuek, ditinggal pemain itu cuek. Persela satu-satunya pemain yang pergi dan ditangisi itu hanya kepergiannya Khairul Huda karena meninggal. Selebihnya Persela dulu ada Gustavo betapa hebatnya Gustavo bersama Persela. Gustavo pindah, kita nggak menangis karena kita yakin di musim berikutnya ada Gustavo baru yang lahir di Persela. Kita dulu ada banyak pemain yang muncul yang bukan siapa-siapa, muncul di Persela hebat, dan Persela nggak cengeng, nggak menangisi itu karena yakin musim berikutnya lahir
kita pernah ada Gustavo bareng Gede Sukadana. Gede Sukadana naik pindah. Sebelumnya ada Hendro Siswanto. Hendro Siswanto besar pindah ke Arema. Ada Marcio Sosa. Mungkin orang lupa ya, Indonesia itu Persela itu pernah ada duet striker, kalau boso sambengnya maut banget ya. Musim pertama Persela bersama pemain asing itu ada namanya Julio Lopez sama Oscar Aravena. Julio Lopez pindah ke PSIS Semarang, orang kenalnya akhirnya Julio Lopez pertama ke Indonesia ke PSIS Semarang, bukan di Persela Lamongan. Oscar Aravena musim berikutnya pindah ke PSM Makassar, jadi top skor Liga Indonesia, duet bareng Christian Gonzalez. Tapi Persela nggak pernah menangisi kepergian pemain-pemain tersebut, karena musim berikutnya akan lahir pemain-pemain baru yang siap jadi bintang. Ya, siapa yang tahu Sadil Ramdhani? Begitu main di Persela, Sadil Moncer, musim berikutnya Sadil hilang, Persela no problem, akan lahir bintang-bintang baru. Samsul Arif di Persibo sudah dikenal, tapi bersama Persela tambah terkenal kan. Samsul pergi ke Arema, Persela nggak menangis itu, akan lahir berikutnya ada Ahmad Nur Hardianto, lahir Dendi Sulistiawan kan. Ketika Samsul drop di Persib Bandung hanya cetak 2 gol, pulang ke Persela, Samsul langsung cetak 17 gol, pindah. Saya ajak ke Persebaya Surabaya waktu itu sebenarnya, tapi kalah duit sama Barito, akhirnya Samsul ke Barito. Tapi Persela nggak menangisi kepergiannya Samsul, pasti lahir nama-nama baru di Persela lah. Spirit ini yang harus ditemukan kembali Persela, bahwa Persela itu bukan tim yang cengeng ya. Rasanya arek Lamongan itu bisa hidup dimanapun. Toh pecel lele Lamongan ada di mana-mana. Padahal yo gak ngerti lele ini teko ndi kan, gak ngerti kan, tapi bisa. Nah, namanya Lamongan. Bahkan mungkin sekarang orang Solo, orang Jombang, orang Nganjuk dodolan yo pecel lele Lamongan. Lamongannya di Nganjuk kan, gak enak kan. Nah, spirit ini yang harus ditemukan. Musim ini musim belajar buat Persela. Kalau Gustavo tadi bilang, Pak, evaluasi atas apa yang terjadi di musim 2021 sehingga degradasi. Di musim ini musim belajar, karena ini manajemen baru, lihat peta sepak bola Indonesia tahun depan, musim depan gaspol untuk lolos ke Liga 1. Luar biasa. Ini untuk selanjutnya untuk Gustavo. Seperti disampaikan oleh Mas Miftah tadi, bahwa spiritnya ini kan sekarang kurang ya, spirit daya juang oleh pemain-pemain Persela untuk naik kembali lagi ke Liga 1 itu seperti yang kurang. Nah, ini sangat tepat. Saat ini Gustavo kan menduduki jabatan sebagai direktur teknis ya, dan tadi juga dijelaskan itu memegang terkait akademinya. Nah, strategi seperti apa sih yang akan diterapkan oleh Gustavo supaya akademinya Persela ini nanti bisa menghasilkan pemain-pemain yang bahasan itu gacor gitulah. Jadi apa yang akan dilakukan Gustavo sebagai direktur teknis? Yang sekarang lebih fokus di akademi, karena menurut saya pemain muda lebih paling penting untuk nanti cari ke depan. Itu harus kita cari berpotensi anak Lamonga untuk nanti bisa main di tim senior ya. Karena kalau kita bisa dapat banyak pemain muda untuk tim senior, kamu tidak usah cari ke luar. Jadi kita ada materi di sini. Ya ada. Terus yang saya ada filosofi dari Argentina untuk dikasih ke pemain muda di sini. Jadi project cari yang pemain muda yang bisa main di senior, itu fokus dari saya. Karena dia bilang semua harus cari itu materi, harus cari sebelum kamu. Contoh seperti saya baru masuk ke Indonesia, tidak ada orang berkenal saya. Kapan dikenal? Kalau main di Persela banyak, dia kasih banyak contoh. Harus cari ini.
harus cari pemain yang orang tidak kenal untuk nanti cari bintang. Jadi kita kerja di akademi seperti itu. Saya mau cari yang berpotensi terbaik dari orang-orang Lamongan, ya, untuk nanti bisa kasih nama Lamongan ke tim besar, ya, ke tim senior. Luar biasa, sebuah catatan yang luar biasa bahwa kalau kata Mas Miftah, Persela itu bukan tim cengeng. Ditinggal pemain, yo wis, tumbuh lagi, pergi satu, tumbuh 1000. Kita tahu bahwa pemain asing dari Persela Lamongan itu selalu moncer. Kita tahu di awal kita ada pemain siapa, George, kemudian ada Juan Duran, kemudian disusul oleh Julio Lopez, Oscar Aravena, CL Baka kembali ke Persela, kemudian seterusnya sampai ke Gustavo Lopez dan seterusnya. Pada intinya adalah Persela bukanlah tim cengeng itu. Kemudian kita langsung saja ke Piala Dunia Qatar 2022. Nah, ini menarik karena sekarang kita sedang demam, bukan demam virus corona, bukan demam yang harus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, tapi demam Piala Dunia. Nah, menarik, partai puncak final di hari Minggu nanti mempertemukan antara besok nanti itu perebutan juara 3 ya, yang mempertemukan antara Prancis melawan Argentina. Nah, ini sebelum ke prediksi ini saya mencoba untuk mengulik nggak perjalanan pemain dulu ya, perjalanan nanti diulas. Ini menarik, ada striker yang fenomenal di abad 21 ini, ada Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Untuk sementara pendukungnya Cristiano Ronaldo mana? Kita eliminasi dulu ya, karena sudah pulang. Sekarang tinggal Lionel Messi. Kita tahu Lionel Messi beberapa bulan yang lalu melewati rekor Gabriel Batistuta untuk top skor timnas. Kemudian beberapa hari yang lalu ketika melawan Kroasia 1 gol lewat penalti itu juga melewati rekor Gabriel Batistuta untuk gol Piala Dunia, yaitu 10 gol. Lah, cuma saya tidak bahas Lionel Messi. Saya itu tertarik pada Julian Alvarez. Ini loh, saya sekolah nih sebagai pelatih Argentina itu kan awal-awal mendapatkan kritiknya striker nomor 9 itu selalu striker yang di top performance ketika di Piala Dunia. Kita tahu 94 ada Gabriel Batistuta, kemudian seterusnya ada Hernan Crespo, kemudian Aguero nomor 9 bukan, posisi nomor 9. Kemudian ketika sekolah ini istilahnya itu berjudi, Julian atau mungkin bahasanya Julian ya, bukan Julian Alvarez itu dipilih oleh Scolani, bahkan sampai membuang Mauro Icardi yang sebelumnya begitu baik permainannya di Inter, kemudian bermain di PSG malah turun permainannya. Pertanyaannya, Julian Alvarez tuh di City itu kan sebagai pemain cadangan, jadi cadangannya Erling Haaland, tetapi Scolani lebih memilih Alvarez. Kira-kira apa yang diinginkan oleh Scolani? Ya, Alvarez pasti sebelum City orang tidak kenal dia, betul? Tidak kenal dia. Ya. Dia masih muda. Yang kamu tahu dia usia 22. Terus dia spesial pemain karena
kalau City beli dia dari River Plate, semua orang bilang pasti dia tidak main karena di Premier League susah, beda dari sepak bola Argentina, langsung pindah. Dia 1 bulan sudah bisa main di Carana, nanti masuk bisa cetak gol. Dan sekarang karena itu dipanggil di timnas. Dia menurut saya habis Messi selesai pensiun sepak bola, nama Argentina pakai dia Julian Alvarez. Karena dia, kamu lihat, dia punya kecepatan, masih strong. Dia bukan nomor 9 seperti dulu, yang steady, dia harus tinggi. Semua cari seperti ini, ya. Strong. No, dia selalu kamu minta bola, que bisa main kanan, bisa main kiri. Tapi dia ada untuk kita apa tidak tahu, tapi ada feeling untuk cetak gol. Jadi yang pertama untuk kita, untuk pemain Argentina, yang pertama Lionel Messi. Tapi sekarang dia pemain kedua dan semua orang percaya di Argentina, semua orang percaya dia setelah Messi. Dan menurut saya dia luar biasa pemain. Argentina. Pendukungnya Argentina mana ini? Prancis. Nah ini kok ngaku pindu. Selanjutnya untuk Mas Miftah, mungkin ini kita biar berimbang lah. Kalau peluang dari Prancis itu sendiri sekarang seperti apa? Kalau lihat kita sekarang kan Kylian Mbappe itu kan saat ini tuh katanya sih penerusnya Ronaldo. Itu kan dan juga ini ya back to back juara dari Piala Dunia tahun sebelumnya 2018 ya, itu kan juga Prancis sebelumnya. Nah ini kalau peluang untuk menjadi juara seperti apa Mas Miftah? Mungkin komentarnya. Karena sudah di final, peluangnya sangat besar. Tinggal menang. Iya. Tinggal siapa yang mencetak gol lebih banyak, itulah pemenangnya kan. Pasti. Kalau saya bilang dari sisi kualitas keduanya sama, dan secara mentalitas rasanya juga sama kan, karena Argentina musim tahun yang lalu juara Copa America, sedangkan Prancis juara dunia datang ke Qatar sebagai juara bertahan. Ketika banyak orang meragukan bahwa juara bertahan akan kutukan terhenti, tapi Prancis bisa mengulang apa yang dilakukan Argentina di Argentina tahun 86 final juara, 90 juga final tapi tidak juara. Sama ketika Brasil juga kan mengulang hal yang sama kan, 94 final juara, 98 final tapi kalah. Nah, jangan-jangan Prancis juga setelah juara kalah. Tapi kalau lihat secara teknis, orang selalu bilang Mbappe, tapi saya ngelihat berbeda Prancis ini. Kalau saya lihat Prancis ini adalah bukan, nggak ada Kante. Kalau tahun Piala Dunia sebelumnya adalah Kante. Sebenarnya Piala Dunia waktu 2018 sama tahun ini sama sebenarnya. Griezmann sebenarnya ada di situ karena dia sepertinya dia yang paham apa yang diinginkan pelatih. Wah, otaknya di dia. Tapi memang sorot kamera, sorot siapapun lebih ke Mbappe ya. Memang ya nggak salah juga. Dia sekarang top skor 5 gol sama-sama Messi, sama-sama 5. Ini menjadi pertarungan menarik nanti ketika kemarin Maroko sebenarnya bisa mengeliminasi pergerakannya Griezmann karena Griezmann sampai turun ke bawah, tapi ya Mbappe bisa muncul itu, tapi Griezmann juga pergerakannya masih sangat luar biasa, bisa ya strateginya kemarin ketika lawan Maroko mungkin pelatihnya Maroko tidak menduga bahwa ketika Prancis menyerapkan strategi bertahan kan,
counter attack bahwa karena kemarin Maroko ketika lawan Spanyol, lawan Portugal, dia yang bertahan, nunggu akhirnya serangan balik. Tapi ternyata sama Prancis kemarin dibalik, dia yang dibiarkan menyerang, akhirnya ketika counter malah dia yang kewalahan. Peluangnya Prancis sangat besar, Mas. Tinggal bagaimana nanti tukang pukulnya Messi kan, De Paul, Paredes sama Enzo bisa memenangkan pertarungan di lini tengahnya ketika partai final itu. Karena saya lihat gerakannya Griezmann ini luar biasa. Dia bisa menerapkan apa yang ada di otaknya pelatih, bahwa ya ada di dia gitu. Nyawanya ada di dia. Tapi memang orang selalu bilang bahwa dunia juga melihat bahwa ini pertarungannya Mbappe sama Messi. Tapi kalau Mbappe-nya saya bilang tadi ada Griezmann kan. Tapi kalau di posisi Messi, iya. Yang menarik dari Piala Dunia sekarang ini, kalau feeling saya bukan karena di samping saya Gustavo orang Argentina. Feeling saya lebih condong ke Messi. Kenapa? Kalau kita melihat Messi sebelum-sebelumnya itu, Messi itu bermain dengan beban. Messi itu ada di lapangan, di pundaknya itu ada the next Maradona. Dia nggak bisa melepaskan itu. Tapi di Qatar, terutama saya melihat itu Messi seperti Messi ketika anak-anak. Mungkin Gustavo pasti paham cerita tentang Messi di Argentina, Pak. Ketika Messi kecil itu kan, Messi itu selalu diiming-iming permen coklat ya, Pak. Cetak gol untuk meraih permen coklat. Dia betapa bahagianya untuk mendapatkan itu. Dan di Qatar dia melakukan itu. Dia nggak ada mainnya, nggak ada beban, lepas dengan penuh kebahagiaan. Dan nggak harus dia cetak gol. Tapi ada Julio Alvarez yang siap untuk cetak gol, dan itu dilakukan Messi. Ya, feeling saya lebih condong ke Argentina, meskipun ya, karena ini final nggak mudah. Mental berbicara. Pokoknya siapa yang cetak gol banyak itu yang juara kan. Dan pertemuan terakhir Argentina waktu Piala Dunia, pertemuan terakhir di Piala Dunia terjadi banyak gol, 4-3 ketika Argentina disingkirkan oleh Prancis. Dan itu ini menarik nanti pertandingan final ini ya. Entah balas dendam atau apapun ya, saya berharap akan lahir banyak gol karena dua-duanya ketika main offense itu, main nyerang, peluang untuk cetak golnya sangat besar gitu. Ya kita tunggu, pokoknya siapapun yang cetak gol lebih banyak itu juaranya. Ya saya sih tetap berharap bahwa yang juara Argentina, karena rasanya begini, rasanya kok bukan soal kasihan, ngapain saya kasihani Messi, tapi rasanya tidak adil ketika Messi yang main konsisten seperti itu terus berada dalam bayang-bayang sang maestro Maradona. Memang di dunia ini rasanya nggak ada pemain yang sekonsisten Pele, sekonsisten Maradona. Kita menemukan konsistensi di era berikutnya ada di Cristiano Ronaldo sama Messi. Tapi kalau kemarin kita lihat di Qatar, ada perbedaan yang mencolok bahwa Portugal itu bosok sambengi gendong Ronaldo, sedangkan Messi gendong Argentina. Ini kan yang sangat berbeda. Tapi ada sesuatu yang berbeda ketika Messi bermain sangat bahagia, dia bermain seperti kala masa anak-anak. Dia ingin selalu mencetak gol tapi dengan iming-iming permen coklat itu, dan dia seperti melakukan itu lagi di Piala Dunia Qatar ini. Ya terima kasih, menarik sekali ulasan mengenai peluang Prancis tetapi tetap menjagokan Argentina. Kita langsung interaktif ya. Boleh. Interaktif kalau karena waktu juga semakin sore. Kita buka berapa pertanyaan ini? 3 nggak apa-apa. Atau 2? 2 pertanyaan ya? 2 dulu ya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya kepada narasumber kita. Ya.
Di sini kami akan menanyakan kepada narasumber, khususnya sahabat Gustavo. Ini sahabat saya dulu pernah di Argentina sana ya. Dan juga nanti bisa dilengkapi oleh Mas Miftah. Memang betul apa yang sudah diuraikan oleh kedua narasumber tadi, bahwasanya sepak bola di Indonesia itu sangat unik. Jadi sepak bola memang tidak lepas dari yang namanya politik. Jadi apa-apa sepak bola harus lepas dari politik Belgedes. Kenyataannya tetap gandeng renteng dengan politik. Nah, terkhusus masalah Persela. Nah, ini dulu Persela punya ikon. Kalau Marsio gak main, berarti podo karo Persela gak main. Begitu generasi berikutnya, begitu Gustavo tidak main, koyok-koyok Persela itu gak main. Nah, begitu punya ikon ini sangat mengental sekali antara Marsio dengan Gustavo. Nah, sahabat Gustavo ini alhamdulillah menemani kita hingga sampai saat ini. Terima kasih sahabat Gustavo. Dan alhamdulillah pada saat ini sahabat Gustavo ini ditunjuk menjadi direktur teknis, ya, direktur teknis. Oleh karena itu, bagaimana Persela ini senggacor dulu, ya, biar bisa senggacor dulu. Pak Bupati Jess, semua di sini semuanya mendukungmu. Kenapa Persela kok egle-egle? Sampai mendatangkan sahabat Gustavo, sampai hari ini masih egle-egle. Jadi nanti kalau peringkat kedua ini, jadi di jenjang Liga 2 ini kok sampai degradasi mana sahabat Gustavo, lebih baik kok gelek rosok anai. Oleh karena itu nanti teknik-teknik sehingga mengangkat performa Persela, sehingga tahun depan paling tidak itu bercongkol lagi di strata teratas. Nah, ini direktur teknik sahabat Gustavo nanti bisa menerapkan. Jadi tatkala nanti Persela itu ini kurang dana, BB ku Persela iki kurang dana, kok sampai ngeramut Persela Liga 2 itu sampai zona degradasi maneh. Nah, sahabat-sahabat ini siap bantu sahabat. Siap sahabat? Oh, dengar sendiri sahabat. Gus Didi, pertanyaannya, ya ini teknik biar performa Persela itu senggacor dulu gitu loh. Bagaimana? Jadi strateginya ini harus jitu. Ate gak jitu, sahabat Gustavo, saya sarankan untuk golek rosok anai. Oke, setuju sahabat ya? Oke, demikian berkaitan dengan pengangkatan Persela, karena Persela adalah jati diri kita bersama. Terima kasih. Selamat sore. Ya, saya dari Kedungwangi. Asal Kedungwangi. Oh, apa nadar Gus ketika Argentina nanti juara? Pun, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa saya rangkum pertanyaannya ya. Yang pertama itu pertanyaan terkait apa strategi Gustavo untuk meningkatkan performa Persela supaya naik lagi ke Liga 1. Pertanyaan yang kedua itu nadar, tadi disebutkan itu nadar. Nadar paham? Nadar? Nggak tahu ya? Mungkin janji. Apa janji Gustavo ketika Argentina nanti menjadi juara Piala Dunia 2022? Silakan dijawab. Yang pertama soal Persela, itu bukan keputusan saya untuk strategi, untuk saya sekarang fokus bantu manajer baru
Kenapa? Saya bilang ke pengurus, yang paling penting untuk saya tetap untuk bantu Persela, bukan bantu pelatih Persela, fokus Persela. Kalau saya bisa dibantu, saya siap. Kalau kamu telepon saya siap. Kalau kamu WhatsApp saya siap. Selalu siap untuk Persela. Terus, dan soal Argentina, apa? Oh, tidak tahu. Mungkin lari keliling Surajaya 10 kali. Kamu mau apa janji? Apa? Tidak tahu. Datang lagi di sini? Oh, siap. Bisa? Bisa. Oke, siap. Kalau Argentina juara, saya datang lagi. Oke. Oke, terakhir ini karena kita dibatasi sama waktu ya sahabat-sahabat. Jadi terakhir ini yang paling ditunggu-tunggu sama sahabat-sahabat kayaknya. Saya lihat tadi kan dua narasumber kita ini sama-sama mendukung Argentina. Mas Miftah juga mendukung Argentina, Gustavo secara otomatis pasti dukung Argentina karena dari sana. Nah ini prediksi skor untuk Prancis lawan Argentina kira-kira berapa? Dari Mas Miftah dulu mungkin, nanti ke Gustavo. Seingat saya Mas, sepanjang hidup saya tidak pernah bisa memprediksi skor karena saya bukan dukun. Itu aja sama. Nggak ada karena gini, bola itu nah itu tadi bulat kan. Sepanjang hidup saya pernah naruh siapa yang juara. Saya pernah 2006 menempatkan Italia juara, dan Italia juara ketika saya beli kasurnya kobong. Sejak itu saya nggak berani memprediksi Mas. Untuk Gustavo, skor. Wah. Ya, yang penting menang. Bisa 1, bisa penting menang. Silakan. Nah, 1-0 lebih. 2-1. Ini kalau prediksi Gustavo 2-1 mirip sama prediksi binatang ambasadornya Seger. Kemarin kita bikin video itu, kita ya bikin kayak prediksi skor dari Pico. Pico ini nama kucing yang dari teman-teman Seger. Itu sama memprediksi skor Argentina sama Prancis itu 2-1. Jadi ya semoga Argentina menang. Terus juga yang paling penting adalah semoga Persela bisa kembali ke Liga 1. Amin. Ya, itu yang paling penting dari pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih untuk segenap sahabat Ansor yang bertugas sore hari ini. Terima kasih juga dari Gustavo sudah bersedia hadir ke Sambang-Sambeng. Mas Miftah juga sudah bersedia hadir, terima kasih. Kami mohon pamit, saya Dimas Maulana bersama rekan saya Mas Lukman. Kami pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus sepak bola Indonesia. Terima kasih kepada Sobat Seger yang sudah menyaksikan. Nantikan episode kami selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dadah.